Baik, saya mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya tadi? Di sini hujan ya? Jalan Geobus itu nggak hujan tuh. Yang kita bahas hari ini tentang e-bisnis. Pengantarnya ya, saya cek itu ada mata kuliahnya e-bisnis nanti. Entah di semester berapa, semester 2 atau 3 lupa. Tapi ada e-bisnis. Ini pengantarnya ya. Sedikit kita bahas tentang e-bisnis. Ada tugas katanya ya. Ya. Menurut kalian itu apa bedanya antara e-bisnis dengan e-commerce? Tahu e-bisnis itu apa? Kalau e-commerce itu apa? Yang tahu e-bisnis, elektronik bisnis, sama elektronik commerce. Nanti dicari sendiri ya, e-commerce itu apa. Ini e-bisnis. Terlalu panjang di bagian atas itu, tapi seperti itulah kutipannya ya. Aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan apa? Proses pertukaran barang atau jasa menggunakan atau memanfaatkan internet. Ya. Jadi ada kata kunci di situ, internet sebagai media untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Nah, sampai situ aja. Kemudian yang di bagian bawah menurut Davenport ya, artinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, the use of electronic network and associated technologies to enable. Jadi penggunaan jaringan elektronik dan juga gabungan ya dari teknologi untuk apa? Untuk mengenable, mengaktifkan. Terus improve sudah tahu ya, mengimprovisasi, mengembangkan, meningkatkan. Kalau enhance mirip ya, sama. Kemudian mentransform itu mengubah, atau or invent. Invent apa? Ayo orang Inggris. Nanti dalam konsep pemrograman itu ada juga yang namanya reuse dan reinvent. Ada. Kalau reuse dia menggunakan kembali, kalau reinvent itu dia bikin baru. Nanti dalam pemrograman itu ada, kalau menggunakan native ya bikin baru. Tapi kalau menggunakan framework yang tadi bisa dipakai lagi. Jadi ngodingnya nggak terlalu banyak, nah gitu ya. Invent ini berarti menyediakan sesuatu yang baru lagi ya pada bisnis, di proses bisnis atau di sistem bisnis sistem ya, untuk membuat apa superior. Tahu superior? Ada interior Pak, ada superior, ada exterior. Intinya adalah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya menggunakan elektronik bisnis. Ini mirip dengan kemarin kita membahas tentang ERP. Jadi semuanya didigitalkan, disistemkan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk lebih mempermudah proses. Kemudian target akhir itu kalau dia organisasi bisnis adalah laba, keuntungan. Ya, kalau secara umum kita sebut tujuan organisasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengertian yang lain meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk melakukan apa? Kegiatan bisnis antar organisasi maupun organisasi ke konsumen. Nanti kita lihat ya, ada antar organisasi itu seperti apa, kalau yang ke konsumen langsung seperti apa.
Kemudian pendapat yang lain berkaitan dengan penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis. Transformasi itu perubahan bentuk. Jadi yang semula konvensional, tradisional, ya, secara manual dirubah menjadi terkomputerisasi. Nah, kemudian menurut wisegeek.com ya, e-bisnis itu adalah istilah. Jadi hanya sebuah sebutan untuk apa? Menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet. Kata-katanya di sini bisnis ya. Ini bisnis. Ini urusan. Semua urusan itu kalau kita pakaikan sesuatu, kita improve caranya dan sebagainya, tentu ada sesuatu yang dimaksud. Karena apa? Karena kalau misalnya dengan cara manual sudah cukup, nggak akan jadi online. Kenapa kalau di online kan? Ada tujuan pasti apa? Tentu sesuatu yang ingin dicapai lebih daripada sebelum kita menggunakan yang online. Nah, seperti itu ya. Jadi bisnis itu sifatnya umum kalau di sini ya. Kemarin kita bahas salah satu pengertian dari bisnis adalah urusan. Jadi urusan apapun kategorinya bisnis disebutnya. Dan tidak semua yang bersifat ekonomis itu disebut dengan bisnis. Yang bersifat ekonomis itu jual beli, transaksi, ya, perbankan dan seterusnya yang sifatnya online, atau money changing misalnya, money changer ya. Itu berkaitan dengan ekonomi. Ada sisi ekonomisnya. Tapi kalau misalnya kantor, pemerintahan, pembelajaran, nggak ada hubungannya sama ekonomi, ya. Secara umum ya. Ya, atau istilah dalam rangka menggambarkan penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari suatu bisnis. Walaupun dia tidak ada sisi ekonomis, artinya tidak menghasilkan uang bisnis itu, tapi ada nanti keuntungan yang bisa didapat dengan di elektronikkan, dengan di online kan. Contohnya apa? Misalnya dari sisi efisiensi, keluar lagi kata-kata itu. Efektivitas tentu lebih daripada ketika manual seperti itu. Nah, keuntungannya tuh di situ dia nggak dapat duit. Ya, dia nggak dapat duit, tapi dia bisa mengurangi biaya, bisa menekan waktu dan seterusnya. Nah, kata kuncinya tadi adalah memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Nah, keuntungan atau keistimewaan menggunakan internet kita sudah pada tahu ya. Hidup 24 jam. Ya, tapi ada beberapa sistem yang dimatikan di luar jam kerja juga ada. Nah, tapi kalau dia online kan 100% 24 jam bisa diakses. Itu tergantung dari masing-masing organisasi maunya diaksesnya kapan. Ya, kemudian dengan internet itu jadi lebih efisien, lebih efektif. Itu masih relatif ya, karena nanti tergantung ukurannya. Dia bersifat hyperlink, tinggal klik sana, masuk sini dan seterusnya. Sifatnya interaktif, ya, bisa ada timbal balik. Kemudian tidak ada sensor, tanda kutip tapi ya, tidak ada sensor itu maksudnya ketika kita mengirim memang bisa langsung bisa. Tapi pada saat diproses mungkin nanti akan tersensor, tergantung sistemnya. Di Facebook itu sudah mulai, di Twitter sudah mulai, Instagram juga sama. Mengupload sesuatu yang dianggap mereka melanggar nanti di take down. Ya, YouTube juga sama. Maka susah tuh. Ya, di YouTube itu belajar tentang keamanan sistem. Kenapa? Kata kuncinya misalnya SQL injection diblok sama itu. Kenapa? Ini salah satu bagian dari tindak kejahatan. Padahal yang kita maksud kita nih ngasih informasi. Ya. Itu Pak Prof Onowe Purbo itu beberapa kali videonya di take down terus. Padahal beliau memang di bidang ini, bidang keamanan sistem. Ya, kalau orang-orang yang bergerak di bidang keamanan sistem itu 1 minggu bisa 400 jutaan
gajinya. Yang kayak di bank gitu ya, ini teridentifikasi sistemnya ada yang berusaha untuk menjebol, diperbaiki lubang keamanannya, yang ngerjain tuh bisa dapat ratusan juta. Kerjanya berapa lama? Kadang cuma seminggu. Ya. Pengen? Sesuai dengan usaha. Ya, orang-orang yang sampai ke situ itu lihat usahanya bukan cuma duduk aja. Gitu ya. Terus pengalaman hidupnya dilihat, biasanya pernah jatuh. Bukan jatuh, gitu. Kemudian tidak ada batasan. Itu katanya, ya. Tapi sekarang terbatas juga. Terbatas oleh apa internet? Terbatas oleh kuotanya. Kalau kuotanya ada terus, sekarang kan di mana-mana masih bisa connect internet. Yang jadi masalah tuh di kitanya. Ya. Kemudian tidak memerlukan lisensi, katanya di internet itu apa aja bisa dan seterusnya. Nah, itu tanda kutip ya. Memang di awalnya bisa, tapi kedepannya maksudnya setelah kita upload bisa 2-3 hari, seminggu, sebulan, setahun habis itu bisa kena. Hati-hati ya. Tidak ada lisensi yang diperlukan katanya. Padahal sebetulnya mau bikin website ada izin. Contoh izin itu apa? Kita nggak bisa langsung bikin sendiri. Kita harus lewat yang namanya penyedia layanan hosting, layanan domain. Itu lewat orang juga. Ya, lewat orang juga. Nggak bisa sebetulnya kita langsung, itu nggak bisa. Banyak lagi keuntungan di internet. Ya. Nah, e-commerce, proses membeli dan menjual atau tukar menukar produk, jasa atau informasi melalui komputer. Intinya adalah untuk transaksi bisnis dalam arti sudut pandang ekonomis. Nah, perbedaannya antara e-bisnis dan e-commerce ya. E-bisnis itu lebih luas lingkupnya. E-commerce itu bagian dari e-bisnis. Jadi e-bisnis itu salah satu bagian dari e-commerce, salah satu bagian dari e-bisnis. Ya. Karena e-commerce itu terbatas sifatnya, hanya transaksi bisnis, jual beli. Nanti ada lagi yang terbatas lagi, misalnya perbankan, e-banking misalnya ya. Itu apa bedanya dengan e-bisnis? Sebenarnya e-banking itu adalah bagian dari e-bisnis, bagian kecilnya. Ya. Kalau e-commerce menekankan pada transaksi keuangan, e-bisnis adalah tidak menjadikan transaksi keuangan sebagai hal yang utama. Bukan itu yang jadi fokusnya. Ya. Proses bisnis yang dimasukkan ke dalam sistem. Intinya seperti itu. Nah, kalau e-bisnis meliputi semuanya. Ya, ada marketingnya, ada desain produk, ada evaluasi layanan konsumen, ada apa istilahnya feedback, testimoni dan seterusnya. Kemudian ada pengelolaan sumber daya dan lain-lain menggunakan sistem yang terintegrasi. Salah satu e-bisnis yang bisa kita sebut adalah ERP kemarin. Apa ERP kemarin? Enterprise P-nya planning ya. Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau organisasi. Nah, dimensinya ada 4. Apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Apa nih yang di-bisniskan itu apa? Ada unsur apa di situ? Kolaborasi, penggabungan, penyatuan, integrasi lah sebutnya. Ada transaksi di situ. Kemudian ada yang pastilah informasi. Lalu siapa?
Ada value network, ada customer, ada organisasi, kemudian konsumen, ada nilai dari jaringan. Kenapa pakai bisnis? Untuk apa? Transformasi, mengubah bentuk yang semulanya konvensional jadi terkomputerisasi. Kemudian ada relationship, supaya hubungan dengan siapapun, ya, dengan organisasi lain, dengan konsumen, dengan pemerintah misalnya, itu bisa berjalan lebih baik. Mau dibilang harmonis, bisa juga sih. Berjalan lebih cepat, nggak lari-larian mereka ya. Nah, kemudian berkaitan, kenapa kok pakai bisnis? Berkaitan dengan biaya masalahnya. Saya sampaikan sebelumnya, pakai ERP itu besar modalnya di awal, ya sama. Tapi nanti ke depannya itu akan banyak mengurangi biaya. Ya. Nah, sekarang di pemerintahan surat-surat itu ada aplikasi. Jadi ngirim surat pakai aplikasi. Jadi sudah mengurangi kertas, mengurangi biaya pengiriman surat. Surat selembar dikasih amplop, dikirim pakai kurir. Ya. Kalau dari Banjarmasin, LL Dikti itu ngirim surat ke sini itu lewat travel biasanya. Ya paling enggak 10.000. Kertasnya berapa, lama pula, ya kan? Dari Banjarmasin ke Palangka berapa jam? 4 itu normal. Kalau kenanya lagi hujan, ya, jalannya rusak, udah gitu ada truk di tengah jalan mogok, selesai itu satu arah, gantian buka tutup, makin lama ya. Kemudian di mana bisnis itu diletakkan? Ada yang menggunakan, ada yang di rumah, ada yang secara remote, ini sudah mulai internet. Jadi ada yang di-hostkan memang. Kemudian secara remote, ada yang dimanapun bisa. Nah itu menggunakan yang namanya cloud. Lanjut ya. Nah, keuntungan bagi perusahaan dengan menggunakan e-bisnis itu banyak. Ada revenue stream ya. Di situ bisa kelihatan nanti aliran pendapatan. Ya, pakai sistem ya. Kemudian meningkatkan market exposure. Apa exposure? Meningkatkan pangsa pasar. Maksudnya pangsa pasar, bukan mangsa, pangsa pasar. Biaya operasionalnya menurun, ya, karena sudah tersistem. Banyak hal yang bisa disistemkan, jadi nggak perlu pakai yang bersifat fisik lagi. Kemudian melebarkan jangkauan, ya, kalau sudah online, bukan hanya sekota Palangkaraya yang tahu, sealam nyata dan alam gaib mungkin tahu kalau yang gaib-gaib itu pakai internet. Ya, kemudian meningkatkan customer loyalty. Apa? Sudah tahu lah. Loyalitas dari pelanggan. Meningkatkan supplier management, pengelolaan supplier. Jadi kalau perusahaan-perusahaan retail tuh yang besar-besar, ada yang memasok barang ke mereka, supplier namanya. Ya. Nanti mereka nggak jual langsung, jualnya ke siapa? Ke distributor. Memperpendek waktu produksi, ya, tadi karena sudah efektif, efisien, semuanya semakin singkat. Waktunya, biayanya semakin murah. Meningkatkan value chain. Apa value chain? Peluang pendapatan baru, ya. Ada dengan e-bisnis, kita melihat ada lagi sesuatu yang bisa kita pasarkan menggunakan e-bisnis itu. Nggak ada ya? Ya, biar cepat ya. Tadi kita masuk lewat berapa tadi? 45 ya? 45.
Baru 20 menit. Nah, slide-nya sisa 2. Ya. Kemudian model e-bisnis. Secara umum itu ada 2, secara umum ya, B2B dan B2C. B2B itu maksudnya business to business. Nah, dia ada organisasi bisnis ketemu sama organisasi bisnis. Kemudian kalau B2C adalah business to consumer, ke konsumen, ke pelanggan langsung. Ya, kemudian ada 7 macam ya, mulai dari B2B, B2C tadi, kemudian C2B, dari customer ke bisnis. Ada customer ke customer. Ada lagi business to government, kepada pemerintahan ya. Lalu government ke consumer, lalu government to government. Apa Pak government? Pemerintahan. C-nya apa? Consumer atau customer. Yang B-nya bisnis, organisasi bisnis. Nah, yang satunya pengguna langsung sudah, yang C itu ya, konsumen biasa. Jadi ada pemerintah dengan konsumen biasa atau orang yang mengakses sistem, bahasanya gitu. Ya, itu model-modelnya. Lalu macam-macamnya banyak sekali. Contohnya ada email. Itu bagian dari e-bisnis. Apa urusannya pakai surat menyurat? Sehingga surat menyurat itu perlu dielektronikkan. Ya, kembali ke tadi. Efisiensi, efektivitas, ya. Kemudian e-commerce, itu bagian kecil ya dari e-business. E-education, ada ERP, e-learning, pembelajaran online. E-education itu sama mirip ya, tapi ada lagi yang online class sebutannya. Misalnya kalau di pemrograman itu ada Udemy, kemudian ada lagi Code Academy ya, atau yang di Indonesia itu ada namanya Santri Coding. Nah, itu bagian dari e-education. Nah, terus ada lagi yang di Bandung itu Decoding. Pernah dengar? Ya. Barusan tadi saya sebut, bilang enggak. Decoding ya. Itu salah satunya. Kemudian e-government, banyak banget nih. Kantor-kantor sekarang layanannya online, antrian aja bisa kita minta secara online. Misalnya mau kemana, Dukcapil, ada tuh sistemnya yang buat minta antrian online. Nanti minta dapat nomor antrian sekian, kita datang ke sana ngasih tahu saya antriannya online. Ya, yang manual di sana juga ada manual, tapi pakai sistem juga buat antrinya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi sistem punya pemerintah itu lapor.id. Itu punya pemerintah tuh, ya. Nah, itu kalau melapor berarti customer atau consumer to government. Dua itu dibolak-balik kata-katanya itu. Ya, bisa G to C atau C to G, itu bolak-balik aja. Terus pemerintahan itu juga membuka layanan macam-macam. Ya, ada laporan tiap tahun, ada macam-macam lah, ya. Mau infokan kegiatan, meminta saran pendapat usul dari masyarakat, itu sekarang menggunakan sistem. Ada juga yang lewat kirim SMS, kirim WA, ya. Nah, itu bagian dari e-bisnis. Masuk di e-government. Kalau dia yang mengelola adalah pemerintah. Ngurus SIM sekarang bisa online. Ya, sekarang bisa online. Nanti itu tinggal ngambil aja. Jadi daftar dulu di aplikasinya, kemudian bayar, lalu tes psikologi, kemudian tes untuk SIM-nya. Lalu setelah lulus nanti keluar SIM-nya, itu tinggal diambil. Seperti itu. Dan kita nggak kesana untuk prosesnya, nunggu terakhirnya aja. Kemudian e-banking,
Sudah pakai semua ya? Hah? Bohongan. Ada tapi yang belum pakai ada. E-banking ini macam-macam, ada SMS banking, ada mobile banking, ada internet banking. E-ticketing contohnya. Wah, sama. Ada lagi? Tiket.com, apa lagi? Apa lagi? Banyak. E-news. Ini siapa nih namanya? Nih yang di belakangmu siapa? Kamu siapa namanya? Nah, nanti pertemuan selanjutnya dan di kelas yang lain, ya, jangan pakai kaos oblong, itu dilarang, nggak boleh ya. Kalau kuliah, makanya saya pakai kaos juga, cuman ada kerahnya, ya. Karena saya lebih enak pakai kaos daripada pakai itu, ya. Nah, ya, karena di kampus ini kuliah nggak boleh kaosnya oblong. Sama, yang laki-laki yang perempuan sama. Ya, kalau ada jaket pakai dulu jaketnya, sementara kuliah aja. Gitu ya. Iya, langsung dikeluarin kerahnya. Jangan terlalu tinggi, ntar kayak Dracula. Gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya itu saya suruh keluar. Apa-apa ya. Hanya berusaha, kita berusaha supaya sama-sama enak. Nanti tiba-tiba habis keluar dari sini ketemu dosen yang lain, saya yang ditegur, kenapa nggak ditegur itu tadi? Nah, saya pula yang salah. Jadi supaya kita sama-sama aman, kita ikuti aja bersama-sama. Ya. Ya. Kemudian ada e-health, contohnya banyak nih. Peduli Lindungi itu lain. Ala dokter, halo dok, banyak ya. Halo dok, bukan halo dek. DSS, kalau DSS itu Decision Support System, sistem pendukung keputusan, bukan pengambil keputusan. Ya, hanya mendukung aja. Jadi nanti dari bisnis itu memunculkan ini seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dia ngasih gambaran trennya naik atau turun dan sebagainya. Nah itu tapi kalau hanya sampai sebatas itu namanya informasi masih ya. Tapi ketika sudah masuk ke DSS, dia akan menentukan beberapa pilihan. Misal ya, kalau di IT itu ada yang namanya sistem cerdas. Aplikasi misalnya pendeteksi, sebutannya pendeteksi ya, kalimatnya. Pendeteksi penyakit pada jahe misalnya. Sebenarnya bukan mendeteksi sistemnya lalu jahenya di-scan atau gimana, itu bukan seperti itu. Memang ada yang seperti itu, tapi konteks yang saya maksud bukan itu. Contohnya apa? Dilihat gejala-gejalanya yang dialami, yang ada pada jahe. Misalnya ketika ditanam itu apa, daunnya misalnya apa kering misalnya ya. Nah itu dimasukkan ke dalam sistem. Nanti sampai pertanyaan-pertanyaan keberapa yang dijawab, hasil akhirnya itu ada disimpulkan bahwa jahe ini ada terkena penyakit yang namanya ini. Nah ini masuk ke arah sini ya, ke sistem cerdas. DSS itu bagian di dalamnya. Kemudian ada e-toll. Sudah pernah pakai? Pernah pakai e-toll? Di mana? E-toll. Detol mas sabun. Sudah ada yang pernah kena etle? Etle nggak tahu? Aduh, tilang elektronik.
Amit-amit Pak. Etle. Electronic Traffic Law-nya, L dan E itu Law Enforcement, penegakan hukum. Jadi pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas itu sekarang pakai etle. Nggak ada lagi tuh pakai kertas ditulis pelanggaran di sini nggak. Hati-hati sekarang. Di lampu merah terutama atau di jalan-jalan yang ada polisinya. Ada polisinya. Ya, kamu nggak pakai helm, polisinya biarin aja dipoto doang sama platnya. Tak sudah, silahkan. Mudah-mudahan selamat ya. Semoga selamat sampai tujuan begitu. Tapi nggak lama habis itu nanti masuk ketagihan ketika bayar pajak, ketika bayar ini ada tagihan ke rumah nanti ada. Nah, hati-hati ya. Lalu lintas aturannya rambu-rambunya dipatuhi. Sekali lagi kalau kepuhunan, yang paling nyata kameranya itu kan yang ada di jalan Cilikriwut depan katedral itu. Nah, tapi hati-hati ya, di jalan Simpang 3 Garuda Cilikriwut itu juga ada, perhatikan aja. Itu ada tiang tinggi di tengah-tengah itu, di tengah sebelah sananya. Kalau Garuda masuk sana ya, Cilikriwut sini, sebelah sini dia. Diri di situ. Lihat itu. Ada tuh bulat gantung kamera. Terus di sini. Depan SMA berapa itu? SMA 3 ya. Kantor gubernur tuh. Simpang 4. Willem AS Jobos. Coba dilihat di situ, perhatiin. Ada kameranya itu. Jangan aja macam-macam ya. Nanti tiba-tiba tagihan banyak. Dan jangan ngerjain kawan, pinjam motor kawan yang bayar nanti kenapa? Platnya itu langsung di situ. Dan lain-lain banyak sekali. Apa? Coba turunin dulu. Kamu kayaknya suara kata-katanya tuh jadi satu. CS, Customer Service. Ada Customer Service-nya 2. Ya. Ada yang manual, yang hotline istilahnya, nomor yang dihubungi ya. Ada juga yang dengan cara melalui chat. Misalnya, saya pernah gunakan untuk koneksi internet saya di rumah waktu itu pakai yang warna merah. Nah, ya. Yang warna merah itu sering putus. Saya pakai Twitter, langsung saya tag mention ke akunnya, langsung dijawab. Itu yang jawab operator. Ya, itu pertama. Kemudian saya pindah ganti. Saya berhenti. Ganti pakai yang warna yang gambar petir. Itu yang kabelnya di tengah jalan, yang ikut sama listrik. Tahu ya? Yang ada plusnya. Nah, pakai itu saya menggunakan sistem informasi punya dia. Jadi pakai WA. Saya kirim WA. Ketik WA itu sembarang aja ke nomor itu, nanti akan ditanya. Apa yang Anda perlukan? Misal 1, 2, 3. Itu robot yang jawab. Misalnya apa terkait dengan apa nih yang saya perlunya dengan mereka tuh terkait dengan apa? Tagihan. Kemudian layanan. Kemudian ada satu lagi lupa saya itu. Nah, karena saya perlunya biasanya hanya nyari info tagihan. Ya, berapa tagihannya, kemudian tanggal apa sih namanya? Batas terakhirnya itu, jatuh temponya itu tanggal berapa. Nanti pilih tuh. 1, masukkan kode koneksi. Nomor koneksi kita masukin. Benarkah dengan Bapak ini katanya? Ya, jawab. Itu robot semua itu. Sistem yang main. Nah, terus tuh sampai kita dapat yang namanya
info tagihan. Setelah itu kalau kita mau selesai, ketik selesai, dia udah paham, selesai. Kalau misalnya gangguan, kita melaporkan gangguan, nanti akan ada, dia kasih perintah, tolong dimatikan dulu modemnya, terus dihidupkan lagi, misalnya itu ada. Itu robot masih. Nanti akan ditanya, pertanyaan itu masih punya robot itu, ya. Robot yang ngasih pertanyaan, apakah Anda kebutuhan Anda sudah terpenuhi dengan solusi yang kami berikan? Kalau tidak, ada pilihannya iya atau tidak. Kalau tidak, langsung ditanya, apakah Anda bersedia terhubung dengan petugas kami? Nah, baru setelah itu kita bisa terhubung secara manual. Kita dihubungi sama mereka di telepon lewat WA. Nah, itu jadi dua ya. Jadi ada yang memang dia itu hanya memakai sebagai pemicunya aja. Pemicu itu sarana pembuka komunikasinya. Seperti di Twitter tadi. Yang jawab orang. Kenapa? Karena nama di belakangnya ganti-ganti. Biasanya dikasih garis mendatar namanya, misalnya nih ya, misalnya Eto namanya. Nah, nanti kita balas lagi, yang jawab bisa lain lagi. Nah, seperti itu. Kalau yang punyanya yang satunya tadi, itu mesin dulu yang jawab. Nah, sama dengan dulu di di Telegram itu juga ada yang namanya bot. Nah, kita ngobrol sama dia tuh. Apakah kamu tahu Google itu laki-laki atau perempuan? Coba aja tanya. Itu di Telegram dulu pernah ada yang bikin. Orang Indonesia yang bikin. Sampai nanya siapa pemilik website ini, ketik websitenya, langsung muncul di situ. Who is-nya siapa? Nah, seperti itu ya. Jadi di e-business itu apakah ada CS atau tidak? Tergantung sih sebetulnya ya layanannya. Di e-commerce ada tuh CS. Di e-education tergantung mereka nyediain apa enggak. Kalau enggak ya enggak ada. Jadi jawabannya apakah ada? Tergantung, relatif, sesuai dengan sistemnya. Tapi bentuk-bentuk CS itu ada dua. Ada yang manual seperti biasa, melalui hotline, melalui kode tertentu atau alamat tertentu yang dihubungi, kemudian komunikasinya secara manual. Ada yang melalui robot. Ya, kalau selesai dengan robot, ngapain kita ngomong sama orang? Kan gitu ya. Contohnya kalian ngecek kuota di operator merah, ketik bintang sekian kan, daripada nelpon mereka, kan itu aja, itu robot yang main. Nah, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Lanjut nih. Nah, e-bisnis berbasis web. Perlu ada beberapa tahap yang diperhatikan. Yang pertama, penetapan strateginya. Maksudnya nanti caranya dan juga tujuannya itu sudah ditentukan duluan dari awal. Lalu perencanaan website yang representatif. Ada web kita membuat e-bisnisnya itu berbasis web. Nah, perlu diperhatikan perencanaan websitenya, seperti apa desainnya, lalu harus representatif. Maksudnya gimana? Ketika orang itu ngakses pakai layar yang lebih besar, beda tampilannya dengan ketika diakses dengan layar yang lebih kecil. Ya, itu yang disebut dengan responsif atau adaptif. Ya, contoh website kampus kita itu kalau diakses dengan layar lebar, ya, yang akses nih browsernya, itu di bagian atas ada header, di bagian kiri, di bagian utamanya itu ada foto besar, terus foto kecil, ya, dan seterusnya. Kemudian sebelah kanannya itu ada iklan PMB kita itu. Kalau diakses dengan layar yang lebih kecil, yang di samping kanan tadi itu turun ke bawah dia. Ini responsif namanya. Nah, itu perlu dipikirkan sejak awal ketika membuat e-bisnis menggunakan web, ya. Kemudian prosesnya membangun website itu sendiri. Ini berarti perlu pemahaman, pengetahuan, kemampuan tentang pemrograman, programming, ya, terutama di web. Lalu setelah itu mempromosikan produknya yang mau kita jual di website kita itu beserta websitenya, jangan hanya produknya aja, mau dibeli di mana nggak tahu. Nah,
seperti itu ya. Lalu kita harus merespon terhadap feedback. Feedback itu masukan, tanggapan dari konsumen, direspon. Ada yang nanggapi nanti websitenya susah dipahami, atau alurnya, menunya tidak jelas, larinya ke sana kemari misalnya, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah itu nanti dilanjutkan dengan business action plan. Ya, perencanaan aksinya seperti apa. Dari feedback yang masuk, itu bagian mana yang perlu kita perbaiki dan seterusnya. Tadi di perencanaan webnya tadi ya, perlu difokuskan targetnya berkaitan dengan e-bisnisnya tadi. Yang jadi target ini siapa? Kemudian bisnis modelnya seperti apa? Di sini hanya disebutkan 4 saja ya. Ada bentuknya portofolio, ada basic, commerce, karena ada yang lengkap, yang advance, ada yang basic. Kalau basic commerce itu kalau jual beli yang dasar aja. Caranya gimana? Kita naruh produk di situ, ditampilkan produknya, nanti ketika kita beli masuk keranjang belanja dan seterusnya ya. Kemudian check out. Check outnya itu kalau dia yang basic, ditransfer ke nomor ini manual. Nanti kirimkan buktinya ke nomor ini gitu, manual. Walaupun terkirimnya itu otomatis, nggak dikirim pakai surat gitu ya. Tapi kita perlu proses-proses yang tidak otomatis gitu ya. Ada beberapa di situ. Ya. Tapi kalau sudah advance, keluar kode PA-nya, langsung dibayar, dah nunggu aja beberapa menit, langsung diverifikasi. Pembayaran Anda sudah terverifikasi. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah advance. Nanti semuanya muncul di situ. Ya. Kalau basic ya hanya menangani proses jual belinya aja. Ada yang sampai pemesanannya aja, setelah itu manual. Jadi cuman buat memasarkan ibaratnya. Ya. Kemudian ada yang berdasarkan konten model. Nah, ini kalau bisnis itu berkaitan dengan periklanan, advertising. Itu berhubungan dengan konten. Ya. Lalu ada community sites. Ini websitenya komunitas. Kumpulan beberapa orang bikin komunitas. Nah, itu bisa jadi bisnis. Kenapa? Urusan mereka bisa ada di situ. Contohnya adalah komunitas, contohnya adalah RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Itu komunitas. Ada proses di situ, proses bisnis. Ya. Kemudian set positioning perlu diterapkan. Ini buat siapa? Cocoknya target marketnya. Kalau tadi fokus ke targetnya itu target untuk produknya. Ini ke siapa? Sekarang websitenya. Kita kalau lihat website, kalau sifatnya kecil-kecil misalnya hurufnya ya, males sudah. Kalau saya sih. Ya, terus misalnya gambarnya, kalau dulu gambar itu hampir seperti 3 dimensi, ada unsur emboss dan sebagainya gambar. Kalau sekarang sudah beralih menjadi gambar-gambar itu yang sifatnya flat. Misalnya ya, di e-commerce Tokopedia itu ikon-ikonnya sudah mulai flat. Bukan warnanya ya, tapi ikonnya. Ikon itu kalau flat itu garis-garisnya itu jelas kelihatan. Kalau dulu hampir dibuat seperti 3 dimensi. Ya, misalnya sudut. Kalau sudut itu nggak kelihatan. Kalau 3D ya, halus banget. Nah, kalau sekarang malah ada garisnya tuh, tebal garisnya. Nah, sekarang beralih ke situ. Kemudian variasi analisis. Nah, itu penting ya. Jadi kalau modelnya seperti ini dianalisis, model seperti ini dianalisis, mana yang paling cocok. Nggak ada pertanyaan ya? Bagus. Nah, tools yang digunakan perangkat lunak khususnya ya. Ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak. Untuk membangun web itu selain bahasa pemrogramannya ya. Selain bahasa pemrogramannya yang perlu
perlu kita gunakan juga. Ada jenis-jenisnya, yaitu misalnya native, ini berhubungan dengan web. Ada yang native, itu kita bikin coding terus semuanya. Ini yang saya sebut tadi reinvent. Tapi kalau menggunakan framework, misal nih, kode untuk menyimpan, itu dia sudah buatkan. Di dalam web framework itu sudah dibuatkan kode untuk menyimpan gini. Pada saat kita ingin menyimpan data apapun, kita pakai fungsi yang ini. Jadi cuma satu. Nah, seperti itu. Sama dengan CSS framework, sekarang sudah dibantu kita desain sistem, desain website, tampilannya itu dipermudah dengan yang namanya CSS framework. Ada banyak, ya, ada Bootstrap. Nanti kalau masuk web, paham, ya. Ada material design namanya, kemudian jenis-jenisnya itu macam-macam. Ada yang jadi satu sama ini JavaScript framework. Misalnya ada punyanya Facebook itu namanya React Native, itu JavaScript sekaligus langsung sama tampilannya mobile. Ada framework 7, itu yang saya sampaikan di kelas di MI semester 3 sama di SI semester 5, framework 7. Tampilannya mobile, diakses pakai layar besar, tampilannya tetap seperti itu, karena memang khusus untuk perangkat mobile. Nah, seperti itu namanya framework. Kita tinggal pakai aja, ya, ngoding-ngoding sedikit, tampilannya sudah tampilan mobile, gitu. Kemudian menggunakan generic template, ini banyak yang menyediakan tema, bisa kita pakai, boleh. Masuk ke TA boleh nggak Pak? Boleh. Pakai framework Pak, kita nggak ngoding sendiri, ngoding kita tuh sedikit. Kita pakai yang sudah ada di web framework, boleh. Misalnya ada yang namanya Laravel kalau di web, ada yang namanya framework, ada yang namanya PHP Cake, ada lagi yang namanya yang paling umum digunakan itu adalah CodeIgniter. Nah, itu sudah jadi. Buat nyimpan, buat menghapus, buat mengedit, buat menampilkan data tuh sudah jadi. Kita tinggal panggil ibaratnya gitu. Kita bikinkan tabelnya, bikinkan datanya, sudah kita pakai pemanggilannya punyanya si frameworknya. Jadi nggak terlalu banyak kita bikin. Lalu ada web plugin nih macam-macam. Ada yang untuk kalau login pernah ya, ada klik dulu yang punyanya Google itu, Google Recaptcha, saya bukan robot, klik tanda betul. Atau pakai verifikasi gambar, ya. Pilih gambar zebra cross kan, pilihin, nanti verify, ya. Terus suruh pilih gambar taksi, gambar hydrant katanya, hydrant pemadam itu ya, pilih. Ini bagian dari web plugin dan web library ya. Lalu ada lagi modelnya yang untuk reCAPTCHA seperti itu, membalik gambar. Jadi ada gambar kucing misalnya, gambar kucing ini yang dia minta kebalik, kakinya di atas. Dia sediakan gambar-gambar di sini. Ada kucing ngadap kanan, ada ngadap kiri, ada yang kepalanya di atas, kakinya di bawah. Lalu ada satu, dia minta yang sama dengan yang ditampilkan. Klik yang itu, baru dia bisa masuk. Itu semua boleh digunakan ke dalam TA. Gak perlu ngoding sendiri. Yang perlu kita coding itu adalah yang jadi pembahasan kita apa. Misalnya bikin di apotek misalnya untuk penjualan atau pendataan pasien ya. Ketika ada yang berobat ke situ, ke apotek itu kan biasanya ada dokter. Ada dokter praktek ya. Nah, bikinkan sistemnya itu, ya sistemnya itu yang kita bahas. Ya, yang harus kita bikin. Nah, kalau yang lain-lain untuk loginnya itu bisa pakai yang lain, nggak apa-apa. Boleh. Seperti itu. Dan lain-lain banyak lagi. Nggak ada ya? Kecerdasan bisnis. Nah, ini ada yang bilang kecerdasan bisnis itu adalah, atau business intelligence ya, itu adalah cara menggunakan informasi yang tepat dengan format yang tepat dan pada waktu yang tepat. Pokoknya tepat lah. Ya, informasinya tepat, formatnya tepat dan waktunya tepat. Apa yang dilakukan dalam business intelligence yaitu mengumpulkan informasi dari keseluruhan organisasi, menganalisis, mempersiapkan laporan, mengirimkan kepada pihak yang membutuhkan. Kalau laporan-laporan itu biasanya kepada manajer yang level atas.
Ya, sehingga mereka dengan melihat laporan itu mereka bisa ngambil keputusan. Ya, pengertian yang lain adalah ilmu yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, kembali ke situ ya. Apa yang dikerjakan oleh kecerdasan bisnis yaitu menyediakan akses interaktif terhadap data atau informasi, memungkinkan manipulasi data dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Kaitannya ini, kemampuan untuk melakukan analisis bisnis ini kembali ke sini untuk pengambilan keputusan. Lanjut ya. Nah, penting. Kecerdasan bisnis ini penting nanti untuk mendorong atau membantu supaya pimpinan itu lebih cepat mengambil keputusan yang tepat. Nah, kecerdasan bisnis ini nanti bisa juga untuk mengolah data yang sangat banyak nanti menjadi data yang bermanfaat dan berguna. Kadang-kadang kebanyakan data itu kita nggak kepake-pake ya, apalagi yang sifatnya fisik. Nah, kalau sudah dikomputerisasi itu bisa jadi bahan. 5 tahun yang lalu bagaimana, 10 tahun yang lalu bagaimana, bisa kelihatan. Kemudian memberi manfaat spesifik pada kegiatan bisnis. Di sisi produksi misalnya, dengan kecerdasan bisnis itu bisa dibantu menjadi lebih efektif dan efisien dan seterusnya ya. Saya lanjutkan aja. Nah, di dalam bisnis intelijen ini berkaitan dengan macam-macam ya. Ada data manajemen di situ, memanage data ya. Ada data yang banyak sekali, itu dikelola bagaimana caranya sehingga menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk memajukan dan mencapai tujuan organisasi ya. Salah satunya aja yang saya sampaikan yaitu kalau kita menggunakan Google Map. Kalau rata-rata di Kota Palangkaraya orang pakai Google Map aktif, ketika berkendara di situ nanti akan kelihatan di mapnya itu akan kelihatan nanti warnanya berbeda. Misalnya ada di jalan yang agak-agak macet seperti kemarin waktu ada pengaspalan itu kan agak macet ya, karena yang dari sana harus lewat sini satu jalurnya. Kan yang dari sini jadinya macet tuh. Kalau semuanya aktif pakai ponsel yang Google Map-nya aktif juga, GPS-nya aktif, itu di kita orang lain tuh akan lihat jalan Geobos itu daerah ini sampai sini warnanya kuning merah, macet berarti lewat jalan lain aja. Nah, seperti itu. Dia nangkepin data-data dari yang ada itu, disimpan sama dia, ditelaah oleh Google, diterjemahkan sebagai ini macet. Nah, kalau di kota-kota besar sangat penting itu. Namanya IoT kalau sudah yang lebih besar, Internet of Things. Ya, kalau sudah seperti itu. Nah, begitu juga seharusnya ketika menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu nggak usah scan harusnya. Misalnya ke Hypermart, ya, itu dulu sih, sekarang katanya nggak. Scan supaya tahu jumlah di dalam itu berapa orang. Pakai cara yang lebih mudah lagi, apa sih? Ketika orang itu pakai GPS masuk ke situ langsung kedetek berapa GPS yang masuk situ, kan gitu aja. Nah, di sistem yang saya usulkan dulu, untuk sayangnya nggak jadi ya, yayasannya milih beli. Saya mengusulkan absensi untuk dosen dan karyawan itu nggak usah pakai sidik jari. Kita tentukan aja titik koordinat kampus kita itu dari ujung sana, ujung sini, belakang sana, kan bentuknya hampir L. Tentukan koordinatnya. Ketika dia masuk si wilayah kita sini, dia langsung masuk datanya. Dia hadir di kampus. Nah, nanti dia keluar dari area itu akan dianggap dia keluar. Supaya enak apa? Ngitung durasinya di dalam sini berapa lama. Gitu. Terus kan ada kendala tuh. HP-nya ditinggal nanti dilaci, orangnya keluar. Kan tetap ada di sini. Ada solusinya masih. Tampilkan pesan-pesan tertentu yang harus berinteraksi. Misalnya nih, munculkan pertanyaan. Kalau saya mikirnya yang lucu-lucu aja. Misalnya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau dia nggak jawab dalam waktu 2 menit, langsung putus.
dia dianggap meninggalkan tempat. Bisa gitu. Terus ketika kuliah, kalau dulu, zaman dulu waktu di kampus 1 di Kinibalu, kampus kita dulu, saya mikirnya tiap ruangan tuh ada ini. Jadi dosennya tuh absen dulu, ya, diterima oleh sistem, baru mahasiswanya absen semua di situ. Kan sebentar ya, setelah itu pulangnya nanti dosennya terakhir yang scan. Itu untuk menutup durasi kelas, biar tahu dosennya masuk apa enggak. Kalau dulu absen suruh 2-3 kali langsung. Enak, dosennya dibayar 2-3 kali juga. Mahasiswanya seneng. Aneh. Dulu tapi ya. Saya mikirnya kayak gitu. Pakai scan aja. Doh, saya share. Walaupun di Smart sekarang sudah bisa ya. Dosennya share QR. Silakan mahasiswa scan. Tanda absensinya. Tanda presensi kehadirannya. Bisa seperti itu. Lanjut ya. Nggak ada. Terus. Ya. Lepas dulu. Apa tadi? Google Map ya. Ada. Ya, kalau di Google Map itu justru yang ditampilkannya itu yang terdekat. Tapi terdekat itu sesuai dengan datanya dia ya. Misal nih, jalan kecil yang tidak pernah dilewati oleh petugas Google itu nggak masuk. Menurut data yang ada punya dia. Nah. Jadi misalnya nih ya, misal nih di belakang sini kan, di samping sini kan ada pagar ya, ada pintu. Seandainya Google itu pernah masuk itu motornya atau mobilnya ke sini, mungkin di Google Map masuk. Jadi kalau yang dari Yosudarso itu paling dekat lewat situ, bukan muter lewat sini. Nah, cuman mobilnya atau motornya itu nggak sampai sini. Jadi dia ngambil yang punya dia aja datanya yang ada. Gitu. Kalau kita lihat berdasarkan peta yang dia tawarkan, itu yang paling dekat menurut dia. Ya, padahal kenyataannya ada jalan pintas. Yang mobil nggak bisa lewat, motor bisa lewat. Lebih dekat ada. Cuman dia itu jarak berapa lupa saya itu. Dia sambil jalan gitu truk motor. Itu ada kalau motor, kalau pernah lihat ya. Ada sepeda motor tuh di atas ini kayak ada antena sih. Mungkin setinggi gini. Itu dia motor. Langsung dia nandain pada saat itu. Ya programnya canggih ya. Ya jalan sebentar stop, tek, foto, sudah terkirim ke sana, jalan lagi. Ya. Maka ketika menggunakan Google Map tuh lihat juga tahunnya tahun berapa. Update-nya kan ada tuh di ujung kanan atau kiri lupa. Nah, seperti itu. Ada lagi? Promosi. Nah, terakhir. Adalah upaya memberitahu atau menawarkan sesuatu ya, baik produk ataupun jasa kepada orang lain yang tujuannya menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Nya-nya itu adalah konsumsinya di sini adalah produk atau jasa. Nah, tujuan promosi apa? Menyebarkan informasi untuk memperoleh kenaikan penjualan. Walaupun belum tentu ya. Tapi tujuannya itu meningkatkan keuntungan pastilah. Ya. Mendapatkan pelanggan baru, orang yang nggak kenal jadi tahu akhirnya beli gitu atau menggunakan. Mempertahankan pelanggan lama, kalau nggak dipromosikan hilang gitu aja orang beralih nanti. Kalau tidak dipertahankan ini. Kemudian promosi itu juga untuk menjaga kestabilan penjualan saat terjadi kelesuan pasar. Ya. Membedakan produk jasa kita dengan pesaing. Kemudian untuk branding, ya, membentuk citra, branding ya, nah, itu macam-macam dah. Kalau sudah iklan itu luar biasa kata-katanya, ya. Kemudian tujuannya dari promosi juga untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Yang semula dia berpendapat produk ini kurang bagus dan sebagainya, ketika kita promosikan lebih lanjut,
dengan cara-cara yang lebih baik, mereka berubah pendapat. Oh ya, bagus ternyata. Cara-cara promosi banyak banget. Dulu lewat SMS, sekarang udah mulai ya, email, WA. Secara lisan, testimoni, dari mulut ke mulut lah bahasanya. Lalu melalui iklan, media sosial yang paling gencar sekarang, lewat website juga, dan lain-lain banyak. Bentuknya macam-macam. Ya, ada pasang iklan di TV. Satu jam ya. Pasang iklan di TV, di billboard, di apa itu namanya? Di pinggir jalan itu apa? Baliho. Ada flyer, ada pamflet dan seterusnya ya. Ada lagi menggunakan kata-kata beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, beli pokoknya belilah. Lalu diskon sampai 70%. Kata-katanya itu sampai, padahal ada juga ya, itu bentuk promosi. Contohnya apa? Di mana Hypermart lantai 2. Ini diskon pakaian ya. Sama tuh lantai 3-nya juga sama. Diskon 60%. Ya, harganya 100 sekian. Ya memang harganya segitu. Ada juga, nah, kalau lihat di video YouTube ya, diganti labelnya diskon. Begitu dibuka sama, luar sama dalamnya. Nah, itu nipu, nggak boleh ya. Kemudian beli sabun gratis piring paling banyak nih. Iya nggak? Itu salah satu bentuk promosi. Ya gimana caranya supaya produknya dibeli? Piring berapa sih gitu. Ya, kemudian ada narasi seperti itu, kualitas bintang 5, harga kaki 5, banyak itu. Ya. Nih lagi, narasi kata sandi wifi yang di kafe biasanya. Lucu juga, tapi mereka tuh cerdas pemikirannya. Yang pengelolanya itu. Kenapa? Ketika kita lagi duduk di situ, kita tanya password wifi-nya apa? Dibilang sama dia, sudah beli belum? Passwordnya itu dikasih tahu sama dia, sudah beli belum? Oh belum katanya, beli dulu dia. Padahal dikasih tahu sudah, itu passwordnya gitu. Sudah beli apa aja? Padahal itu passwordnya, tinggal ketik aja. Logika kita kalau mau dapat password, suruh belanja dulu di situ. Kata-kata promosi. Sekaligus jebakan sebetulnya ya. Tapi promosi kan menjebak sebetulnya. Nah, berhati-hati ya, waspadalah kata Bang Napi ya. Ada yang namanya undian berhadiah, nih paling sering. Saya beberapa kali ketemu di depan rumah. Nggak lihat sih orangnya yang lempar, tapi ada sabun depan rumah, sabun saset itu. Ada di depan rumah dan kami nggak pernah pakai itu. Buka, ambil, dalamnya ada kertas berhadiah. Ada izin polisi segala macam, nomor sekian yang dihubungi. Anda dapat hadiah sekian miliar. Wah, ngeri. Masalahnya dilempar cuma kami aja, lainnya enggak. Tuh ya. Kemudian ada lagi social engineering, nih bahaya, paling berbahaya nih. Rekayasa sosial ya. Ini dipelajari kalau di TI, di keamanan sistem atau sistem keamanan. Nah, orang-orang itu banyaknya kena di sini. Social engineering ini ngirim email yang dia sifatnya macam-macam nih. Ada yang memang menipu kelemahan kita, ketidaktelitian kita. Dulu pernah terjadi ya, yang Bank BCA itu, situsnya BCA itu klik BCA. Ada yang bikin website buat menjebak, mendapatkan username dan password. Itu dia buat websitenya bukan klik, tapi kill. Kan tipe yang dimanfaatkan itu. Orang harusnya ngetiknya tuh klik BCA, dia klik KILK titik BCA, karena di situ. Ada yang pakai garis mendatar, klik garis mendatar BCA. Orang yang nggak tahu tuh mikirnya kayak gitu. Akhirnya tampilannya sama persis dengan yang asli. Masukin username sama password, udah dapat sama dia. Hati-hati. Ada lagi yang dikirim ke email biasanya.
Wah, itu susah. Hati-hati pokoknya. Nanti malah ke-download malware. Ya. Ke-download lagi misalnya virus dan sebagainya. Ada lagi aplikasi yang terdownload itu tidak sengaja kita kesimpan di dalam komputer kita, di dalam HP, ternyata itu ngirim data. Hati-hati. Kemudian yang paling berbahaya juga adalah baiting. Ini sering nih. Biasanya di YouTube judulnya tuh parah banget. Namanya clickbait gitu. Baiting. Jadi menipu ya. Judulnya ada longsor di Palangkaraya, mana ada padahal gitu. Ada salju turun di Palangkaraya. Ya pernah dulu ada es, dulu lama, kalian belum lahir. Ya pernah hujan, bentuknya besar-besar es, pernah terjadi. Tapi diberitakannya sekarang. Palangkaraya diguyur hujan es. Kan orang jadi pengen lihat. Nah, ini salah satu clickbait namanya ya. Itu berdosa itu bohongin orang. Ya, dan lain-lain banyak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, tugas. Saya tutup dulu ya. Off the record soalnya. Ya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi masuknya juga lambat. Ini keluarnya jadi lambat juga ya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.